Teknologi dan data konflik di Desa Wadas. Ya, ditemukan fakta peristiwa tembak menembak. Tadi kamu bilang ada skenario ya? Iya, Itu yang benar. Kenapa kamu robah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya bersama dengan Kak Faras, yaitu dari Menteri Jais BEM FTMM UNER. Di sini Kak Faras berada di sini sebagai narasumber untuk topik proyek kebahasan kami, yaitu implementasi keadilan oleh aparat penegak hukum berdasarkan HAM. Nah, kenapa kami memilih topik ini? Karena sekarang kan lagi banyak kasus-kasus aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan melakukan pelanggaran HAM. Lebih singkatnya, mereka melakukan tugasnya tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Contohnya, belakangan ini kan ada kasus kanjuruhan yang terjadi di Malang. Itu diindikasi bahwa aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya dalam mencegah kericuan tidak sesuai dengan SOP yang ada, yang menyebabkan ratusan nyawa melayang. Kemudian pada tahun 2021 ada kasus kericuan atau arogansi yang disebabkan oleh aparat penegak hukum di Desa Wadas, Jawa Tengah, dikarenakan akan ada pembangunan atau proyek dari pemerintah. Dan tidak jauh-jauh dan beberapa kasus yang sangat viral belakangan ini, yaitu kasus FS yang merupakan jenderal dari penegak hukum, sampai sekarang pun belum selesai. Menurut pandangan kakak, bagaimana implementasi keadilan oleh penegak hukum melihat banyaknya kasus yang terjadi pada masyarakat, khususnya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, Kak? Implementasi keadilan, kalau kita lihat dalam lingkup Indonesia, implementasi keadilan yang berlaku beberapa tahun belakang ini sebenarnya dapat dibilang cukup buruk ya. Itu sebenarnya tidak perlu menilai para ahli atau sebagainya, tapi apa yang ditunjukkan oleh kepolisian, apa yang diberikan, apa yang dikerjakan oleh kepolisian itu selalu menghasilkan hasil yang buruk, sehingga kepercayaan masyarakat itu kurang. Di sini seharusnya dari pihak kepolisian harusnya sadar ya, karena dalam beberapa tahun terakhir ini kinerja kepolisian itu harus selalu disorot. Tapi entah kenapa evaluasi dari pihak kepolisian itu masih cukup minim. Itu dapat dilihat, dapat ditunjukkan juga dari kasus yang seperti yang kamu sebutkan tadi, kasus-kasus yang sebenarnya itu tidak perlu ya. Yang harusnya itu bisa cepat diselesaikan. Seperti kasus yang kemarin sampai sekarang kan belum selesai, Kak. Iya, apalagi yang FS itu kan sebenarnya apa ya? Kenapa seakan itu dibuat banyak drama, dibuat bertele-tele, dinaik turunkan, sehingga apa ya, kepercayaan masyarakat itu lama-kelamaan akan hilang, lama-kelamaan akan pudar. Nah, untuk kasus yang tadi kan kakak menyebut FS, apakah dalam kasus tersebut mengimplementasikan keadilan, Kak? Kan seharusnya keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan untuk kasus FS ini sudah berbulan-bulan sampai sekarang pun belum selesai. Sedangkan dalam kasus lain yang menjerat rakyat kecil, para penegak hukum sangat gerak cepat, Kak. Itu bagaimana, Kak, menurut kakak ya, kalau seperti itu? Kalau saya rasa belum bisa dikatakan itu adil. Kita coba bandingkan kasus FS ini dengan beberapa kasus yang menyangkut rakyat, seperti pernah ada pencurian kayu jati. Kemudian juga kalau kita lihat itu beberapa kasus atau maling itu bahkan cepat sekali dihukum, atau bahkan masyarakat kadang main hukum sendiri. Sementara kalau FS itu kenapa polisi tidak bisa bekerja secepat ketika melakukan peradilan kepada rakyat kecil? Kalau apa ya? Kenapa ini tidak bisa dikatakan adil? Karena kasus FS ini yang sudah lama sekali, yang sudah terbukti melakukan rekayasa, sudah terbukti melakukan banyak hal, sudah terbukti melakukan pembunuhan, itu masih belum bisa divonis adil-adilnya, juga melewati persidangan yang sangat panjang. Rasanya sangat tidak adil dibandingkan proses peradilan yang dilakukan dengan rakyat kecil. Kalau kita lihat kenapanya, ya itu sebenarnya kenapanya itu yang harus diselidiki oleh pihak internal kepolisian itu sendiri. Dan sebenarnya saya apresiasi ya dari kinerja Kapolri kita yang akhir-akhir ini begitu tegas melaksanakan sanksi kepada oknum-oknum polisi yang memang itu
dalam tanda kutip nakal seperti kemarin kan Teddy Minahasa yang kemudian baru juga beberapa hari dilantik dan Iya. menghebohkan rakyat Jawa Timur Kak, ya. ya itu harus kita apresiasi dan kita dukung terus Pak Kapolri untuk membersihkan oknum-oknum ini, dan kita sebagai masyarakat juga tidak boleh lengah, juga tidak boleh kita diam saja biarkan polisi yang evaluasi, tidak boleh seperti itu. Kita juga berikan masukan, kita juga berikan kritik kepada Kapolri sehingga nama baik kepolisian ini nanti juga akan harum lagi. Terus kan hal seperti itu akan ada permasalahan yang menyebabkan pribadi melakukan alias oknum melakukan hal tersebut. Menurut kakak itu alasannya itu apa kak? Oke, sebenarnya kalau kita bahas alasannya itu bakalan sangat panjang karena ya bisa macam-macam sekali, bisa jadi faktor manusia, kemudian juga mungkin emang human error, kemudian juga atau faktor X lainnya. Tapi saya ingin melihatnya dari awal sekali, dari akar permasalahan, bagaimana pendidikan polisinya. Saya di sini ingin mengkritik bagaimana polisi itu dididik dan dibina kok bisa sampai banyak sekali oknum yang itu mengatasnamakan polisi, berbuat onar, berbuat ulah dan sebagainya. Ini sebenarnya harus ditelusuri kenapa, karena pendidikan itu yang membentuk pribadi polisi itu sendiri. Ngomong-ngomong soal gak percaya kan kita sering lihat bahwa tagar di trending Twitter ya percuma lapor polisi. Ya. Itu kan berarti menyebutkan bahwa polisi tersebut tidak menerapkan keadilan bagi seluruh rakyat Kak. Berarti rakyat saja tidak percaya bagaimana polisi mau menerapkan keadilan tersebut Kak. Nah itu dia ini sih yang menjadi masalah besar dan juga yang harus difokuskan Pak Kapolri saat ini untuk memperbaiki nama baik polisi, memperbaiki identitas polisi itu seharusnya itu bagaimana, dan juga harus ada sanksi yang benar-benar tegas kepada para oknum ini sehingga nantinya akan kapok, nggak akan terjadi lagi kayak kemarin yang kasus ini kan, yang sangat di luar nalar itu, begitu kalau mereka tidak tegas kepada internalnya sendiri itu sebagai simbol bahwa aku polisi aku aman, aku polisi aku berhukum. Kalau begitu ya semua menjadi polisi karena mau ngapain pun bebas. Jadi mereka bisa semena-mena sehingga mereka akan dengan mudahnya melakukan pelanggaran HAM yang menurut mereka itu adalah hal biasa, tapi menurut HAM itu adalah hal pelanggaran berat Kak, ya. Iya. Jadi mereka beranggapan bahwa mereka memiliki kedudukan di atas mereka, sedangkan kita rakyat biasa kayak di bawah mereka. Jadi ya mereka menganggap kita ya udah orang biasa, kita lebih tinggi. Iya makanya itu kayak aku polisi, kayak misal polisi suka nilang, tapi begitu polisinya melanggar mereka nggak apa-apa karena polisi itu. Kayak makanya kan sekarang kan Kapolri tidak memperbolehkan tilang manual. Nah itu dia, itu kan ada CCTV. Tapi kalau bukannya sebenarnya itu bisa mudah, atau kalau ada oknum licik sebenarnya kan bisa dengan mau aku tilang apa enggak. Kalau aku tilang aku foto, kalau enggak ya sebenarnya kan praktiknya hampir sama kayak manual Kak, kalau seperti itu. Sebenarnya yang ingin kalau saya lihat ya, yang ingin disampaikan oleh Pak Kapolri itu bukan hanya tilang itu menjadi online untuk mencegah adanya oknum, adanya pungli dan sebagainya. Yang saya lihat itu Pak Kapolri itu sungguh-sungguh seperti ketika mengumumkan hal itu, Pak Kapolri itu sungguh-sungguh ingin menyampaikan pesan bahwa ini loh, aku serius untuk mengubah institusi kepolisian. Sebenarnya itu yang harus kita tangkap, bukan hanya mekanismenya misal bisa dicurangi atau bagaimana, tapi yang kita harus perhatikan adalah pesan yang disampaikan kepada Kapolri, kepada masyarakat untuk mengubah institusi Polri itu sendiri. Ini loh, aku kasih aturan ini sehingga tidak ada polisi lagi yang bisa pungli, tidak ada lagi polisi yang bisa tilang liar dan sebagainya. Dan harusnya emang kita dukung gitu. Ini pesan yang sangat baik, ini informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kita nggak menangkap pesan itu, kita nggak mendukung pesan itu, ya susah juga. Terus untuk closing statement kakak tentang topik implementasi keadilan oleh penegak hukum berdasarkan HAM itu bagaimana Kak? Untuk closing statementnya gimana? Oke, kalau kita bicara HAM
HAM ini sangat luas ya, dan memang HAM itu sudah ada sejak manusia dilahirkan. Nah, kalau polisi itu masih bertindak sewenang-wenang atau semaunya sendiri, otomatis seakan polisi itu melanggar hak yang sudah ada sejak manusia lahir. Itu juga seakan menghina ciptaan Tuhan juga. Jadi bagaimana polisi ini harus benar-benar dievaluasi, bagaimana polisi ini harus benar-benar diperbaiki lagi, itu harus kita dukung, harus kita kawal seterusnya. Dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri sekarang itu juga merupakan suatu langkah yang bagus. Kita harus kawal, kita harus jaga, kita harus support, sehingga nantinya nama polisi ini akan baik kembali gitu. Jadi harapan kakak untuk polisi seperti biasa Ya, kan sudah diambil langkah awal dari pihak polisi, jadi kita cuma bisa berharap dan membantu pihak yang berwajib, Pak ya. betul. Tinggal bagaimana para bawahannya ini melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Pak Kapolri kayak gitu. Ya, baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam membahas topik yang dinilai sangat cukup meresahkan masyarakat pada saat ini. Ya, itu makanya Ya. semua masyarakat merasakan kan. Iya, Karena sangat berdampak. Iya, karena sekali lagi polisi kan ada di sekitar kita, polisi Kan tugasnya mengayomi seharusnya. Dan nggak bohong, memang kita butuh polisi. Memang untuk menjaga keamanan dan Iya. untuk kita merasa tenang, Kak. Betul. Makanya itu ya, kalau nggak ada polisi juga gimana ya, kan chaos malahan ya. Jadi yang berantu. Iya. Kak, terima kasih atas waktunya ya, Kak. Oke. Demikian obrolan atau wawancara singkat yang dari kelompok kami sampaikan. Semoga materi atau informasi yang berada di sini atau kami sampaikan itu dapat berguna bagi para khalayak atau yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita kan sudah bicara menurut dari orang yang ahli atau dalam bidang tersebut. Sekarang kita akan berbicara dalam masyarakat umum, yaitu ada samping saya yaitu Mas Topan, salah satu mahasiswa semester 1 dari FISIP. Iya. Jadi menurut Mas Topan tadi seperti yang saya jelaskan di awal, bagaimana penerapan atau implementasi keadilan oleh penegak hukum berdasarkan HAM itu sendiri, Mas Topan? Menurut saya implementasi HAM oleh penegak hukum di Indonesia saat ini masih sangat kurang, sangat jauh dari kata maksimal. Karena menurut saya masih banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh pihak aparat yang bertugas melaksanakan penegakan hukum supaya tidak terjadi seperti itu, Mas? Itu semua dikembalikan ke kesadaran diri masing-masing dari aparat itu. Lalu selain itu pemerintah juga harus ikut berperan dalam menangani itu, seperti menguatkan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini yang menyangkut tentang keadilan, yang menyangkut tentang aparat penegak hukum. Itu harusnya diperkuat lagi undang-undangnya dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Apakah dalam menerapkan keadilan bagi mereka menerapkan keadilan, apakah menerapkan peri kemanusiaan, apakah mereka memberi kayak belas kasih atau mereka kayak merasa sama manusia jadi harus saling membantu menghormati atau gimana, Mas? Mungkin di beberapa kasus para aparat penegak hukum ini melakukannya sesuai dengan kemanusiaan, sesuai dengan HAM. Namun di beberapa kasus, di beberapa artikel saya pernah membaca bahwa ada orang yang dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak mereka lakukan. Untuk closing statement, Mas Topan mau bilang apa atau ucapan apa? Ya bagaimanapun juga aparat penegak hukum yang ada di Indonesia ini adalah polisi kan, yang punya wewenang untuk menangani masalah di masyarakatnya adalah polisi. Jadi mau tidak mau kita juga harus tetap jika kita ada masalah kita juga harus tetap melaporkan kepada polisi. Ya semoga aparat penegak hukum ini selalu mengayomi dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Terima kasih Mas Topan atas waktunya.